inilah bukti kasih Tuhan pada kita. Tuhan tidak membinasakan kita. Jika kita datang kepadanya dengan pengakuan, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kita tetap dapat berdiri di hadapannya. Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You, di mana kita dapat merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Sungguh Tuhan mengasihi kita. Setelah kita bertobat, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, tentunya kita masih dapat berbuat dosa. Demikian juga dengan umat Tuhan yang sudah dibebaskan kembali dari pembuangan di Babel. Oleh karena pertolongan Tuhan, ternyata mereka malah berbuat dosa dengan mengambil wanita Kanaan, Het, Feris, Moab, Amon, Mesir, dan Amori sebagai istri mereka. Tentunya hal ini merupakan satu perbuatan menjijikan dan dilarang oleh Tuhan. Terlebih lagi, hal ini dilakukan oleh para imam, orang Lewi, dan juga para pejabat, sehingga Tuhan menjadi murka. Pada saat itu, Ezra dengan kerendahan hati, ia mengakui dosa bangsanya itu kepada Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita baca di dalam Ezra 9 ayat 8 sampai yang ke-9. Ezra 9 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang baru saja kami mengalami kasih karunia dari Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami secercah semangat hidup di dalam perbudakan kami. Sebab meskipun kami menjadi budak, di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami memperoleh semangat untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan serta memperoleh kubu perlindungan di Yehuda dan di Yerusalem. Kita baru saja diselamatkan dan kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Tetapi dengan mudahnya kita melupakannya. Bahkan kita meninggalkan Tuhan. Di ayat yang ke-9 dituliskan bahwa meskipun mereka dalam pembuangan atau dalam hukuman, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan diberikan semangat untuk membangun kembali bait suci yang telah menjadi reruntuhan. Arti yang sesungguhnya adalah ketika kerohanian kita kembali dibentuk oleh Tuhan. Tuhan menjadi murka karena hidup umatnya yang mulai berkompromi dengan dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tidak menghukum umatnya setimpal dengan dosa kita. Jika ada pengakuan, jika ada pertobatan, dan jika ada tindakan nyata dari kita untuk kita kembali lagi kepada jalan Tuhan, untuk kita bertobat kembali. Kita baca di dalam Ezra 9 ayat yang ke-15. Ezra 9 ayat ke-15. Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan hidup sebagai orang-orang yang terluput,
Seperti halnya sekarang ini, lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Padahal, dalam keadaan demikian, orang tidak dapat berdiri di hadapan-Mu. Ayat ini menuliskan, inilah bukti kasih Tuhan pada kita. Tuhan tidak membinasakan kita. Jika kita datang kepadanya dengan pengakuan, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kita tetap dapat berdiri di hadapannya. Tangan Tuhan sungguh terbuka lebar untuk menanti kita kembali ke dalam pelukannya. Sungguh besar kasih Allah pada kita. Jangan kita lupakan setiap pertolongan, setiap berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tetapi tetaplah bersyukur dan berjalan terus pada jalan kebenarannya. Sehingga pemeliharaan Tuhan terus sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena cinta-Mu pada kami, Engkau begitu sabar Tuhan, menanti kami. Ampuni kami kalau kami seringkali keluar daripada jalan-Mu. Bahkan kami dengan mudahnya melupakan pertolongan-Mu ketika Tuhan sudah menolong kami, ketika Tuhan sudah memberkati kami. Engkau ampuni kami ya Tuhan. Dan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami disadarkan ya Tuhan, begitu sabarnya Engkau pada kami. Dan biarlah kami dapat tetap menjaga kekudusan, kami dapat tetap menjaga supaya Roh-Mu yang kudus tetap tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus atas berkat firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, dan kami terus bisa disempurnakan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh, Tuhan kita mengasihi kita. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar
Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.